Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah merahmatinya. Qala al-muallifu rahimahullah. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, berkata, penulis kitab 3 prinsip agama. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan agama Islam yang kedua. Al-iman, iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan iman 70-an cabang. Bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Maka cabang keimanan yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu cabang dari keimanan. Wa arkanuhu 6. Rukun-rukun iman 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wad-dalilu ala hadhil arkani 6. Dalil yang menunjukkan 6 rukun iman ini qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, Tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah
hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Wa dalilul qadari, dalil yang menunjukkan beriman kepada takdir termasuk rukun iman adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Al-martabatu tsalitsah, tingkatan agama Islam ketiga. Al-ihsanu, ruknun wahid. Ihsan, yang ihsan itu satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan rukun ihsan yang satu itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa ihsan adalah tingkatan agama Islam yang kedua adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 128. Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah yang maha mulia lagi maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat berbolak-baliknya dirimu bersama dengan orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fih. Tidaklah kalian berada di suatu keadaan pun, tidaklah kalian membaca suatu ayat pun dari Al-Quran, dan tidaklah kalian mengerjakan suatu amalan pun kecuali kami menyaksikan kalian ketika kalian melakukannya. Syarhu Samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah. Penjelasan Samahatu Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmatinya. Al-imanu
huwa ma yata'allaqu bil qulubi. Iman adalah perkara yang terkait dengan hati-hati. Minat tasdiqi billahi wa annahu rabbul alamin wa annahu huwal mustahiqqu lil ibadah. Yaitu mempercayai Allah, mempercayai bahwasannya Allah Rabb semesta alam, dan mempercayai bahwasannya Allah dialah yang hanya berhak untuk diibadai. Wat tasdiqi bil malaikati wa bil kutubi wa bir rusuli wa bil ba'thi ba'dal mauti wal jannati wan nari wa bil qadari khairihi wa syarrih. Dan termasuk keimanan yang terkait dengan hati, ya, termasuk keimanan yang merupakan keimanan itu adalah perkara yang terkait dengan hati, yaitu mempercayai malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, serta mempercayai takdir yang baik dan yang buruk. Kullu hadha yata'allaqu bil qulub. Semua perkara ini terkait dengan hati. Fahuwa aslun minal usulil lati la budda minha. Maka semua ini, yaitu semua perkara yang terkait dengan hati ini, adalah pokok di antara pokok-pokok agama Islam yang mesti ada, ya, mesti ada. Fala islama illa biiman. Maka tidak ada keislaman kecuali dengan keimanan. Wala imana illa biislam. Dan tidak ada keimanan kecuali dengan keislaman. Fala budda min hadha wa hadha. Maka Islam ini harus ada dan iman ini harus ada. La budda min islamil jawarih. Harus ada keislaman anggota badan. Harus ada ketundukan anggota badan. Wala budda min islamil qulubi wa imaniha. Dan harus ada keislaman, ketundukan hati-hati dan keimanannya. Walihada jama'a Allahu bainal amrayni fi kitabihil azim. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua perkara ini, yaitu ketundukan anggota badan, Islam, keislaman anggota badan, dan ketundukan hati, Islam, hati. Oleh karena inilah Allah mengumpulkan dua perkara ini di dalam, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua perkara tersebut di dalam kitabnya yang sangat agung. Wa hakadha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam dzakarahuma jami'an. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keduanya secara keseluruhan. Fal Islamu huwa al-inqiyadu adh-dhahiru bi ta'atillahi wa tarki ma'asiyatih. Oleh karena itu Islam adalah ketundukan lahiriah dengan cara taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Wal imanu yashmalul a'mal al-batinata mimma yata'allaqu bil qulubi wa tasdiqiha. Sedangkan keimanan mencakup amalan-amalan batin yang terkait dengan hati dan pembenaran hati. Wa yutlaqul islamu 'alal iman wa yutlaqul imanu 'alal islam. Islam disandangkan untuk keimanan dan keimanan disandangkan untuk keislaman. Artinya ketika disebut Islam saja, maka Islam itu adalah iman. Apabila disebut iman saja, maka iman itu adalah Islam. Fa idza qila al-imanu 'ammal jami', maka jika dikatakan keimanan, maka keimanan itu mencakup keimanan dan keislaman. Wa idza qila al-islamu 'ammal jami'a aidha, dan jika dikatakan keislaman, dikatakan Islam, maka Islam itu mencakup Islam dan iman juga. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
di surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Faya'ummu ma yata'allaqu bil batini wal zahir. Maka Islam yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 19 tersebut mencakup perkara yang terkait dengan batin dan mencakup perkara yang terkait dengan lahir. Perkara yang terkait dengan batin adalah iman dan perkara yang terkait dengan lahir adalah Islam. Wa hakadzal imanu idza utliqa 'ammal jami'. Demikian juga keimanan apabila dia dimutlakkan, artinya hanya disebut keimanan saja, maka keimanan tersebut mencakup semua, mencakup iman dan mencakup Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka cabang keimanan yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Sedangkan cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Fal imanu huna ya'ummul jami'. Maka dari itu iman di sini mencakup semuanya, mencakup amalan batin dan mencakup amalan lahir. Karena dia disebut secara mutlak, hanya disebut iman, tidak disebut Islam. Maka iman itu mencakup Islam dan iman. Fa ya'ummu arkanal islami wa ya'ummu jami'al a'malil zahirah. Maka dari itu iman tersebut mencakup rukun-rukun Islam dan mencakup semua amalan-amalan lahiriah, yaitu Islam. Kama ya'ummul batinah, sebagaimana iman itu mencakup amalan-amalan yang batin, kama annahu yashmulul ihsan. Demikian juga sesungguhnya iman tersebut juga mencakup ihsan. Apabila hanya disebutkan Islam, maka yang dimaksud Islam itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Apabila hanya disebut iman saja, maka yang dimaksud iman itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Ammal ihsanu, adapun ihsan, fahuwa ikmalul ibadati zahiran wa batina. Maka dia adalah menyempurnakan ibadah secara lahir dan secara batin. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Faman 'abadallaha 'ala hadzal istihdar. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan kehadiran ini, yaitu kehadiran seolah-olah dilihat, seolah-olah melihat Allah atau seolah-olah dilihat oleh Allah, faqad adraka martabatal ihsan. Maka sungguh dia telah mendapatkan tingkatan ihsan. Wajtama'a lahul khairu kulluh, dan terkumpul untuknya semua kebaikan. Kama qala Allah subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di surat An-Nahl ayat 128. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan.
Wa qala azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Dan ayat-ayat terkait dengan makna ihsan ini amatlah banyak. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis kitab 3 prinsip agama berkata, semoga Allah merahmatinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. Wad dalilu minas sunnah, dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Islam itu adalah terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama Islam, tingkatan kedua iman, dan tingkatan ketiga ihsan. Hadithu Jibril al-masyhur, hadis Jibril yang terkenal. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin al-Khattab, semoga Allah meridainya. Qal, Umar bin al-Khattab, semoga Allah meridainya, berkata, bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun. Ketika kita duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki. Syadidu bayadith thiyabi, syadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharus safar. Yang bajunya teramat putih, rambutnya teramat hitam, dan tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya, lalu dia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka orang tersebut menyandarkan lututnya ke kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dia meletakkan 2 telapak tangannya di kedua paha Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, serta dia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullahil Haram jika engkau mampu melakukannya. Qala sadaqt, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Lantas laki-laki tersebut berkata, engkau benar wahai Muhammad, engkau benar. Maka kami takjub kepadanya, dia bertanya dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu orang tersebut berkata, kabarkanlah kepadaku tentang keimanan, tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rasulullah menjawab, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala an tu'mina billah. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. Pertama, mengimani wujud Allah. Kedua, mengimani rububiyah Allah, yaitu mengimani bahwasanya Allah yang hanya menciptakan, memberi rizki, mengatur, menghidupkan, dan mematikan. Ketiga, mengimani uluhiyah Allah, yaitu mengimani bahwasanya hanya Allah yang diibadahi. Dan keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Qala an tu'mina billah. Rasulullah menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya. Kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya, beriman kepada malaikat-malaikat mencakup 4 perkara. Pertama, mengimani wujud malaikat. Kedua, mengimani nama yang kita ketahui dari malaikat, seperti Jibril. Dan mengimani, secara terperinci kita mengimani nama yang kita ketahui, seperti Jibril. Dan secara global kita mengimani nama yang tidak kita ketahui. Ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat yang kita ketahui, seperti sifat Jibril, yang Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Jibril dilihat oleh beliau dengan sifatnya yang diciptakan padanya, yang Jibril memiliki 600 sayap. Keempat, mengimani amalan-amalan malaikat, perbuatan-perbuatan malaikat yang mereka kerjakan karena perintah Allah, seperti bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah sepanjang malam dan siang tanpa berhenti. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitab mencakup 4 perkara. Pertama, mengimani bahwasannya kitab-kitab turun dari sisi Allah dengan benar. Kedua, mengimani nama kitab yang kita ketahui, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Taurah yang diturunkan kepada Musa sallallahu alaihi wasallam, seperti Injil yang diturunkan kepada Isa alaihi salam, seperti Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Adapun nama kitab, adapun nama kitab yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara global. Nama-nama kitab yang kita ketahui, kita imani secara terperinci. Ketiga, membenarkan berita-berita yang sah dari kitab-kitab, seperti berita-berita Al-Quran, dan berita-berita yang tidak dirubah, tidak diganti dari kitab-kitab yang terdahulu. Dan yang terakhir, keempat, mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus, ridha, serta tunduk kepadanya, sama saja hikmahnya kita pahami atau tidak kita pahami. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Beriman kepada para rasul mencakup 4 perkara. Pertama, mengimani bahwasannya misi mereka benar dari Allah. Kedua, mengimani nama dari para rasul yang kita ketahui, seperti Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Nuh alaihi salam. Dan mereka, ya 5 orang rasul tersebut adalah ulul azmi dari para rasul. Ketiga, membenarkan apa yang absah, yang sah dari mereka, dari berita-berita mereka, membenarkan berita-berita mereka yang sahih. Keempat, mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita dari para rasul. Dan yang diutus kepada kita dari para rasul adalah penutup para nabi dan para rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk semua manusia. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Beriman kepada hari akhir mencakup 3 perkara. Pertama, beriman kepada kebangkitan, yaitu dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia ketika sang sakakala ditiup untuk tiupan yang kedua kali. Kedua, mengimani hisab dan pembalasan. Ketiga, mengimani surga dan neraka. Dan termasuk beriman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang terjadi setelah kematian, seperti fitnah kubur, azab dan kenikmatan kubur. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Beriman kepada takdir mencakup 4 perkara. Pertama, mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara terperinci, baik yang bersifat tidak kekal maupun yang kekal, baik yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah maupun yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Kedua, mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla menulis apa yang dia ketahui di Al-Lauhul Mahfuz. Ketiga, mengimani bahwasanya semua makhluk terjadi, ya semua alam semesta tidaklah terjadi, tidaklah ada kecuali dengan kehendak Allah. Sama saja yang terkait dengan perbuatan Allah atau yang terkait dengan perbuatan hamba, perbuatan makhluk, semuanya berdasarkan kehendak Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, mengimani bahwasannya semua makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, zatnya, sifatnya, dan gerakannya. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqt. Orang tersebut, yang mana orang tersebut adalah Jibril, berkata, kamu benar. Engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Maka dia berkata, orang tersebut berkata, fa akhbirni 'anil ihsan, maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Dia berkata, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Dia berkata, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha.
wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, budak melahirkan tuannya dan kamu melihat orang-orang yang telanjang kaki tidak memakai sandal, yang hampir tidak berpakaian, orang-orang yang miskin, lagi orang-orang yang mengembala kambing, mereka berlomba-lomba membangun. Qala thumma intalaqa falabistu maliya. Umar berkata, kemudian orang tersebut yang mana dia adalah Jibril pergi, lalu aku terdiam sebentar. Faqala ya Umar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah kamu tahu siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, yaitu Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hadha Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang ini yang telah pergi adalah Jibril, yang dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.